Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah sholat rawih yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengaturkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa jamaah sekalian, kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan. Begitu besar ya keistimewaan yang terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena di 10 terakhir itu akan ada satu malam di mana akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran ya, sebagaimana telah dijelaskan kemarin, dan memiliki kelebihan atau keistimewaan 1000 bulan ya dibanding hari biasa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Jadi di sini disebutkan bahwa salamun hiya hatta madla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu ya sejak terbit sejak terbenamnya matahari ya, salamun hiya hatta madla'il fajr, sampai terbit fajar. Bukan hanya pas jatuhnya datangnya jam atau detik tertentu ya, tapi adalah malam di antara 10 bulan terakhir ini yang kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, memang ada hadis Rasulullah jamaah sekalian, taharrau lailatul qadri ya, carilah Lailatul Qadar itu fil witri minal ashri awakhiri min Ramadan ya, yaitu di malam-malam ganjil ya, fi witri ya, di malam-malam witir artinya malam ganjil ya, minal ashri awakhiri minal Ramadan, yaitu 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Namun demikian, karena kita kan nggak tahu ya ganjilnya ini mungkin kadang-kadang ada ikhtilaf, maka untuk memudahkannya ya kita kejarlah di 10 bulan terakhir. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ketika memasuki 10 bulan, ay al-ashru awakhiri ya, al-ashru akhiri min Ramadan, yaitu 10 bulan 10 hari dari akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, jadi mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersiap-siap ya, juga mengurangi aktivitas yang lain ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam beliau, artinya terjaga ya untuk beribadah. Wa aiqadha ahlahu, juga membangunkan keluarganya untuk beribadah ya dalam hal ini. Ini hadis Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Jadi ini hadis yang sahih ya. Nah, artinya ada 3 amalan ya yang beliau lakukan tadi, berarti mengencangkan ikat pinggang, artinya bersiap-siap gitu ya, menjemput malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, kemudian juga
menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Dalam hal ini kita kenal nanti i'tikaf ya, dan juga membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah di 10 bulan terakhir ini. Nah, ini ada beberapa amalan yang disunahkan untuk mengisi 10 bulan terakhir ini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah i'tikaf ya. I'tikaf ini adalah berdiam diri di masjid ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah, wirid sebisanya ya. Misalnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah akbar, sebisanya, dan berdoa dengan segala apa yang kita niatkan, memohon ampun ya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menahan jiwanya untuk bersabar ya, jiwa kita untuk bersabar dalam beribadah, dan juga memutus ya komunikasi dengan makhluk untuk khusus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengosongkan hati dari kesibukan dunia, dan yang mana kesibukan itu menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sibuk beribadah dengan melakukan zikir ya, membaca Al-Quran, sholat, berdoa, bertaubat, beristighfar, terus demikian. Nah, memang i'tikaf ini idealnya dilakukan selama i'tikaf itu memang hanya keluar masjid hanya untuk memenuhi hajat hidup, misalnya untuk makan, mandi, dan sebagainya. Nanti kembali lagi ke masjid. Itu i'tikaf yang sempurna gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak bisa sempurna itu? Ya semampunya, mungkin juga bisa sebagian dilakukan di rumah. Namun bagi yang ingin sempurna di masjid-masjid besar itu biasanya lengkap ya fasilitasnya, sehingga kita sudah membawa sikat gigi dan sebagainya. Kita memang bermalam ya, bermalam menghabiskan 10 hari terakhir dari Ramadan ini. Kemudian yang kedua, selain i'tikaf juga melakukan qiyamul lail ya. Qiyamul lail yaitu melaksanakan sholat malam ya. Ada Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi barang siapa yang, ini bukan man soma ya, ini adalah man qama, artinya yang man soma ada juga, tapi ini yang man qama lailatul qadri ya. Barang siapa yang berdiri, artinya mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena iman dan juga karena penuh harapan dia untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Kemudian amal yang ketiga, jemaah sekalian, adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, hendaknya kita bersemangat untuk tilawah Al-Quran di 10 hari terakhir ini, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril itu setiap ketika Ramadan ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah yang pernah dijelaskan bahwa sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya menyetorkan Al-Quran dengan Rasulullah sekali dalam setiap tahun. Akan tetapi ia menyetorkan Al-Quran 2 kali di tahun wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ini memang biasanya disetorkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, melakukan sedekah ya, dan yang kelima memperbanyak doa. Itulah amal-amal ya. Kemudian yang keenam tentu beristighfar ya, melakukan banyak istighfar. Inilah beberapa amal yang diutamakan ya pada 10 hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat sehingga bisa melakukan amalan-amalan yang pahalanya luar biasa pada 10 hari bulan terakhir dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.